digelar kali ini? Apa yang menjadi fokus Abang dalam kegiatan kali ini? Ya, sebelumnya emang saya kan memang Dapil Depok Bekasi ya, dan ini kan sosialisasi di Kelurahan Mekarjaya. Di khususnya di Kelurahan Mekarjaya, tingkat kegotong royongan masyarakatnya masih tinggi. Nah, untuk itu perlu kita coba mobilisasikan masyarakat, terutama pemuda, kalangan milenial, agar meningkatkan nasionalisme dan kegotong royongan dalam hal kehidupan di lingkungan ya. Jadi kalau sudah terbangun pola kegotong royongan, rasa nasionalisme, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, maka dalam program pemerintah kota Depok, dalam program Provinsi Jawa Barat, dalam program nasional itu bisa akan terwujud. Contoh, program nasional sekarang itu kan pemerintah pusat menggalakkan tentang 3M ya, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kalau itu disadari oleh seluruh lapisan masyarakat, saya yakin tingkat persebaran COVID-19 di Kota Depok juga akan cepat berkurang. Karena tidak mungkin kita menyerahkan penanganan COVID ini kepada pemerintah. Maka dia perlu ada partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, salah satunya adalah sosialisasi 4 pilar itu kan bagaimana kita menumbuhkan kembali rasa kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air ini, dan kepedulian kita sebagai regenerasi pemuda bangsa ini untuk peduli kepada lingkungan. Karena the founding father dan para pejuang dulu kan berkorbannya kan nyawa dan harta. Nah, bagaimana mereka berkorban nyawa dan harta merebut kemerdekaan itu kan demi kita, demi generasi kita yang sekarang. Nah, pertanyaannya, generasi yang sekarang apa yang dilakukan, apa yang diperbuat terhadap bangsa dan negara? Paling tidak mereka mencintai produk dalam negeri, mereka menumbuhkan kegotong royongan, mereka juga bisa peduli kepada sesama. Apalagi sekarang kan mungkin di satu lingkungan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, anggap saja ada satu RW, ada 2 rumah yang positif. Apa respon kita? Hal-hal yang kecil gitu. Nah, kalau hal-hal yang kecil seperti ini sudah tumbuh dengan bagaimana kita menekankan ya betapa pentingnya kita mengetahui tentang falsafah bangsa ini, dasar undang-undang dasar pandangan hidup bangsa ini ya, Pancasila. Itu saya kira kalau kita turunkan sila pertama sampai sila kelima dalam kehidupan, saya yakin kita akan tentram, kita akan makmur. Karena kan dalam Pancasila kita kan sudah diatur, kebinekaan sudah diatur, kan kesejahteraan sosial sudah diatur, keadilan sosial sudah diatur, dan semua punya keyakinan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Pancasila itu diterapkan dalam pola kehidupan sehari-hari, saya yakin tidak ada konflik sosial, karena semua akan patuh kepada regulasi bangsa ini yang sudah kita sepakati ya melalui Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira gitu. Ada lagi? Kaum milenial tuh menjadi fokus ya, Bu? Iya, karena gini, kalau milenial ini kan WHO kan menerapkan 17 tahun sampai 65 itu kan pemuda. Jadi kalau 17 tahun sampai 65 di WHO ditetapkan pemuda, maka paling banyak kelompok ini gitu loh. Kelompok ini paling besar. Nah, karena kelompok ini paling besar, maka sasaran kita sosialisasinya kepada kaum milenial. Kenapa? Karena mereka adalah calon regenerasi bangsa ini ke depan. Untuk itu kita perlu tanamkan ke mereka jiwa patriotisme, jiwa kegotong royongan, jiwa cinta tanah air. Bagaimana mereka mengakui keberagaman. Karena keniscayaan Indonesia nih, kalau bicara beda suku, beda kulit, itu udah tidak lagi diskursus itu. Karena menjadi keniscayaan kalau kita menampilkan bahwa Indonesia ini kan beribu-ribu suku, dan dari suku satu suku lain juga berbeda cara hidup, berbeda kulit, berbeda bahasa. Nah, dengan keberagaman itulah kita menjadi satu. Nah, menurut saya keberagaman ini kalau kita satukan menjadi kebenekaan, itu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena kita punya semua. Kita punya alam, kita punya budaya, kita punya kultur, kita punya bahasa. Itu akan sangat kuat gitu loh sebagai kekuatan bangsa ini, baik dalam segmentasi pariwisata, kuliner ya, terus investasi, itu akan menjadi kekuatan. Yang penting kita bagaimana menanamkan kepada jiwa milenial ini untuk
tidak berpikir negatif, ya tidak konflik, dan mereka selalu mandiri, ya berpikir mandiri bagaimana mereka punya peran sekecil apapun peranan mereka di lingkungan itu harus ditunjukkan karena dari kecil itu dia bisa besar. Saya kira gitu.